A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani at-talabah, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi dalam pelajaran akidah, yang dimana pada pertemuan kali ini kita masih membahas seputar tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa bagian dari sifat-sifat wajib bagi Allah, yaitu adalah sifat al-wujud, sifat al-qidam, dan juga sifat al-baqa, dan juga sifat al-mukhalafatu lil hawadis yang sudah kita bahas secara terperinci pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan sifat-sifat wajib bagi Allah, yaitu adalah sifat al-wahdaniyah, yang dimana sifat al-wahdaniyah yaitu artinya adalah esa atau satu, yang dimana bahwasanya Allah adalah sebagai sang pencipta alam semesta beserta isinya haruslah esa atau tunggal, atau baik Allah itu esa dalam dzatnya ataupun esa dalam sifatnya ataupun esa dalam pekerjaannya, yang dimana dalam firman Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun, yang artinya adalah katakanlah sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Di dalam ayat tersebut menegaskan bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk menyembah Tuhan selain Allah Ta'ala. Sebagaimana perlu kita ketahui juga, keesaan Allah Ta'ala di sini dibagi dengan beberapa makna, baik itu esa dalam dzatnya, esa dalam sifatnya, ataupun esa dalam pekerjaannya. Yang dimana pertama kali yang kita akan bahas apa yang dimaksud Allah itu esa dalam dzatnya, yang dimana bahasanya Allah itu esa dalam dzatnya, Allah itu tidak terdiri atau tidak tersusun dari beberapa bagian-bagian ataupun unsur, tidak seperti makhluknya yaitu manusia, yang dimana manusia terdiri dari beberapa bagian-bagian ataupun terdiri dari beberapa unsur, yang dimana manusia terdiri dari unsur jasmani dan juga rohani dan juga dan lainnya. Sedangkan Allah Ta'ala tidak demikian, tidak, Allah itu tidak seperti makhluknya. Sebagaimana apabila kita mengatakan bahwasanya dan Allah itu sama dengan makhluknya, maka bertentangan dengan sifat yang telah dimiliki oleh Allah, yaitu adalah sifat al-mukhalafatu lil hawadis, yang dimana Allah itu tidak sama dengan makhluknya dalam dzatnya. Inilah yang dimaksud Allah itu esa dalam dzatnya. Selanjutnya, apa yang dimaksud Allah itu esa dalam sifatnya? Yang dimaksud Allah itu esa dalam sifatnya yaitu adalah sifat-sifat Allah itu tidak terdiri dari dua sifat yang sama, ataupun sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Inilah yang dimaksud dengan Allah itu esa dalam sifatnya. Selanjutnya, apa yang dimaksud Allah itu esa dalam pekerjaannya ataupun perbuatannya? Yang dimaksud Allah esa dalam pekerjaannya atau perbuatannya yaitu adalah bahwasanya pekerjaan Allah tidak ada yang membantunya, dan juga Allah dalam mengerjakan sesuatu itu dengan sendirinya tanpa bantuan siapapun. Inilah yang dimaksud Allah itu esa dalam pekerjaannya atau
perbuatannya. Inilah sekilas pembahasan tentang keesaan Allah, baik itu dalam dzatnya ataupun dalam sifatnya ataupun dalam pekerjaannya. Dan juga perlu kita ketahui tentang kenapa Allah itu harus esa, yang dimana pada pertemuan sebelum-sebelumnya sudah kita sebutkan alasannya kenapa Allah itu harus esa, yang dimana saya akan hanya mengulang sekilas tentang kenapa Allah itu harus esa. Dan juga perlu diperhatikan bahwasanya apabila di dunia ini atau di alam semesta ini ada dua Tuhan, maka pasti akan terjadi sebuah kerusakan. Kita lihat contohnya, apabila ada dua Tuhan di dunia ini, yang dimana Tuhan yang pertama ingin menciptakan dan Tuhan yang kedua tidak ingin menciptakan ketika waktu yang bersamaan, maka apa yang terjadi di dunia ini atau di alam semesta ini? Maka di dunia ini atau di alam semesta ini akan terjadi kerusakan atau kehancuran, yang dimana dalam firman Allah Ta'ala di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran, menegaskan bahasanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lau kana fihima alihatun illa lafasadata fasubhanallah rabbul arsy amma yasifun, yang artinya adalah sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak atau binasa, maka masuki Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Di dalam ayat tersebut menegaskan bahwasanya apabila di dunia ini benar-benar ada dua Tuhan, maka bumi ini benar-benar akan rusak atau akan hancur. Karena apa? Apabila di dunia ini benar-benar ada dua Tuhan, maka pastilah di dalam keduanya akan terjadi sebuah perbedaan atau perselisihan, baik itu dalam penciptaannya ataupun dalam pemeliharaannya. Karena ini bertentangan dengan sifat yang telah dimiliki oleh Allah, yaitu adalah sifat al-wahdaniyat. Apabila di dunia ini benar-benar ada dua Tuhan. Karena dalam firman Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya dialah hanyalah Allah yang Maha Esa. Inilah sekilas pembahasan tentang sifat al-wahdaniyah. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, yaitu adalah sifat al-qudrah, yang dimana sifat al-qudrah artinya adalah kuasa, yang dimana bahwasanya Allah adalah sebagai sang pencipta alam semesta beserta isinya, maka Allah haruslah memiliki sifat kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan hal ini, maka cara kita untuk meyakini tentang sifat qudrah Allah Ta'ala adalah, yaitu kita harus yakin bahwasanya hanya Allah lah yang Maha Kuasa. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya kekuasaan Allah bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwasanya kekuasaan Allah tidak terbatas oleh waktu. Selanjutnya yang kedua, bahwasanya kekuasaan Allah itu tidak hanya berlaku pada makhluk tertentu saja. Selanjutnya yang ketiga, yaitu bahwasanya kekuasaan Allah itu tidak perlu dengan tanpa usaha. Nah, kita lihat yang pertama, apabila kekuasaan Allah tidak terbatas oleh waktu, yang dimana berbeda dengan makhluknya yaitu manusia yang kekuasaannya hanya terbatas oleh
waktu atau kekuasaannya hanya beberapa tahun saja. Misalnya kita contohkan, yaitu ketika seseorang tersebut menjadi seorang presiden, maka ia berhak untuk memimpin atau menguasai di dalam negara tersebut selama ia menjabat saja. Akan tapi setelah dia tidak menjadi seorang presiden, maka dia tidak berhak untuk menjadi pemimpin dan juga tidak berhak menjadi penguasa. Hanya beberapa waktu saja. Berbeda dengan kekuasaan Allah Ta'ala, yang dimana kekuasaan Allah Ta'ala tidak ada batasan waktu, yang dimana Allah Ta'ala sudah berkuasa, yaitu sejak awal dari permulaan penciptaan makhluknya sampai dari akhir penciptaan dari makhluknya atau sampai hari kiamat. Inilah perbedaan kekuasaan antara Allah dan makhluknya. Selanjutnya yang kedua, kita lihat kekuasaan Allah tidak hanya berlaku pada makhluk tertentu saja. Akan tetapi kekuasaan Allah menguasai segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Yang dimana berbeda kekuasaan antara makhluknya, yaitu manusia, yang dimana kekuasaan manusia atau kekuasaan makhluknya yang hanya mampu menguasai atas sesuatu yang tertentu saja. Misalnya orang kaya raya di suatu kota tersebut, maka orang kaya tersebut pasti ia hanya mampu menguasai beberapa lahan atau beberapa tanah atau beberapa sawah saja, dan juga dia tidak akan mampu menguasai semua yang ada di kota tersebut, karena itu pun ada batasnya, yaitu ketika dia menjadi seorang pemilik lahan tanah tersebut. Inilah perbedaan kekuasaan Allah dengan makhluknya, yang dimana kekuasaan Allah tidak hanya berlaku pada makhluk itu saja, berbeda dengan makhluknya, yang dimana makhluknya menguasai segala sesuatu hanya tertentu saja. Nah, selanjutnya kita lihat bahasanya kekuasaan Allah itu tidak perlu dengan usaha, tidak perlu diusahakan kekuasaan Allah tersebut, yang dimana berbeda dengan makhluknya, yaitu manusia, yang dimana manusia ketika menguasai sebuah proyek atau menguasai sebuah tempat atau menguasai sebuah lahan atau menguasai sebuah tanah, yang dimana dalam penguasaan tersebut mereka didahului dengan sebuah proses dan juga usaha. Namun berbeda dengan Allah Ta'ala, yang dimana Allah sudah berkuasa sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman azali, yang dimana di zaman azali yaitu segala sesuatu yang dikuasainya belum ada atau belum diciptakan sama sekali, Allah sudah menguasai hal tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah dalam kitab sucinya Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum may yamshi 'ala batnihi wa minhum may yamshi 'ala rijlaini wa minhum may yamshi 'ala arba'in yakhluqullahu ma yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang artinya adalah, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika kita perhatikan dalam ayat tersebut, yakhluqullahu ma yasha', Allah akan menciptakan apa yang Dia kehendaki. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Karena sesungguhnya Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka tidak sepatutnya
bagi kita manusia atau makhluknya bersifat sombong, angkuh, dan juga bangga dengan kekuasaan yang telah kita miliki. Karena sebesar apapun kehebatan, kekuasaan manusia yang ada di bumi ini, tetap saja kekuasaan Allah pastilah lebih besar dan juga lebih hebat daripada makhluk ini. Dan juga bahkan jika apabila Allah berkehendak untuk menghilangkan kekuasaan manusia tersebut, maka dalam sekejap mata saja kekuasaan tersebut bisa hilang dan juga manusia tidak akan bisa berdaya untuk mempertahankannya. Maka dengan demikianlah cara kita meyakini sifat qudrah Allah Ta'ala. Karena dialah yang mampu untuk menguasai segala sesuatu tanpa batas waktu. Lalu apakah masih kita pantaskah untuk kita menyombongkan diri atas pencapaian yang telah kita capai pada saat ini? Ingatlah bahwasanya hanya Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun ada di bumi. Nah, inilah sekilas pembahasan tentang sifat al-qudrah yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala pada pertemuan pembelajaran hari ini, yang dimana kita akan lanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa menambahkan keyakinan kita tentang sifat-sifat yang telah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Hada minni mastata'tum. Wassalamualaikum warahmatullahi